adalah ilmu miraf. Tidak ada di agama lain yang punya kekhasan dalam bagian warisan seperti ilmu miraf dalam ajaran agama Islam. Tidak ada. Agama lain tidak punya ilmu yang membahas tentang hal ini. Adalah hanya agama Islam dengan ilmunya yang disebut ilmu miraf. Dan yang ketiga, kekhasan agama kita adalah punya ilmu yang mana kajian ini lebih spesifik di kajian para muhaditsin. Para ulama hadis yang disebut dengan kajian ilmu isnad. Apa isnad? Ilmu isnad, ilmu mata rantai guru, mata rantai sanad. Dari siapa kita belajar? Guru kita dari siapa? Guru kita ini, guru kita dari siapa? Gurunya lagi dari siapa? Ke atas sampai kepada sumbernya. Imam Ibnu Mubarak berkata, al-isnadu minad din. Jadi sanad itu, mata rantai guru itu adalah bagian dari agama. Maka fangduru aman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kalian belajar. Karena ini sangat penting. Kenapa? Ketika kita belajar kepada orang-orang yang punya sanad, artinya punya gurunya lagi, di atasnya punya gurunya lagi, punya guru ini kepada siapa? Langsung ke atas kepada Rasulullah SAW, maka itulah disebut dengan sanadnya bersambung, gitu ya. Bukankah syarat hadis sahih diantaranya syaratnya ada 5, diantaranya sanadnya harus bersambung, yaitu yang jelas dapat keterangannya, dapat ilmunya dari siapa, bersambung, gitu ya. Bukan hanya sekedar baca atau bukan hanya sekedar dengar gitu, tapi harus benar-benar mengkaji, mentadabbur dan sebagainya. Nah, itulah kekhasan dalam agama kita Bapak Ibu yang disebut dengan ilmu isnad. Nah, tadi dikumpulkan sanad-sanadnya, setelah dikumpulkan dipelajari setiap orang, luar biasa. Jadi dalam ilmu isnad itu dipelajari setiap orangnya. Misalkan Imam Bukhari mempelajari dari gurunya dari gurunya. Nah, ini sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi SAW, semuanya dipelajari kecuali para sahabat semuanya udul, para sahabat semuanya adalah orang-orang soleh, gitu ya. Dipelajari untuk apa? Karena bukankah kita ingin mendapatkan kabar itu dari orang yang fiqh, dari orang yang dapat dipercaya, dari orang yang soleh, dari orang yang pintar, ibaratnya gitu ya. Nah, maka dalam ilmu hadis, apakah orang yang hafalannya lemah, apakah orang yang suka berdusta itu diterima hadisnya? Jelas tidak, gitu ya. Meskipun mungkin ucapannya mungkin saja benar, tapi karena orangnya suka berbohong, karena orangnya hafalannya lemah, maka hadisnya berubah menjadi doif. Nah, itu. Jadi kalau kita sering dengar istilah hadisnya doif, cina gitu misalnya, atau itu hadisnya maudhu, wah lebih parah lagi. Itu apa istilah hal tersebut? Itu adalah istilah di mana hadis doif itu bukan berarti yang mengatakannya Rasul lemah gitu. Jadi sanaran terusnya lemah, bukan demikian. Tapi dari mata rantainya ada salah satu rawi, ada salah satu sanad, ada salah satu guru di mata rantai tadi yang mana punya sifat mungkin pernah berbohong, atau mungkin pernah berbuat fasik, atau mungkin hafalannya lemah. Itu banyak sebab-sebabnya. Maka karena satu itu saja membuat derajat hadis menjadi doif. Ini luar biasa para ulama kita dalam menjaga keilmuan Islam, gitu ya. Jadi makanya kalau sempurna nih sanadnya, orang-orangnya yang menerimanya dua sifat. Kalau diambil garis besarnya, dua sifat daripada orang yang menerima hadis atau guru itu. Yang pertama, dia harus kuat hafalan, dobit, bahasa ilmunya dobit itu kuat hafalannya. Yang kedua, dia harus soleh, gitu. Soleh di sini secara akhlaknya harus bagus, gitu. Maka dua hal ini digabungkan jadi satu kata, disingkat oleh para ulama disebut fiqh. Nah, fiqh ini hafalan kuat, soleh orangnya. Maka hadis dari orang yang seperti ini hadisnya sahih, gitu ya. Nah, maka kalau kita dengar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka Imam Bukhari sendiri berkata, saya menjamin, saya tidak memasukkan rawi yang saya terima hadisnya dari beliau-beliau ini sampai kepada Rasulullah, semuanya bukan hanya guru Imam Bukhari, tapi daripada gurunya guru Imam Bukhari, diteliti oleh Imam Bukhari, semuanya orang-orang yang fiqh. Apa orang fiqh? Orang yang kuat hafalan dan orang yang soleh. Tidak ada satupun yang suka berbohong, ataupun pernah berbohong, ataupun yang hafalannya, misalkan kalau 30 juz itu sekali duduk, ini 30 juz itu 5 kali ketuk, ibaratnya 5 kali salah. Ibaratnya demikian, gitu ya. Meskipun yang berbicara sendiri belum tentu bisa. Wah, kata ini hanya mengisahkan bagaimana para ulama menjaga keilmuan, Bapak Ibu. Bagaimana mereka menjaga keilmuan agama kita.
Gitu ya, bukan orang biasa. Kembali mereka adalah benar-benar ahlullah, mereka benar-benar adalah kekasih Allah, mereka benar-benar keluarganya Allah yang ada di muka bumi, para ulama ar-rabbaniyun. Nah, maka setelah ditarik nih tadi hadis-hadis, dikumpulkan dari kitab sumbernya, kemudian dipelajari sananya satu persatu, gitu ya. Ini ada rawi yang lemah nih. Nah, ini dipelajarinya dari apa? Insya Allah nanti kita sudah siapkan juga manhaj metode, terutama untuk pesantren, anak-anak di pesantren kelas 5-6 nanti akan mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu dirasatul isnad. Bagaimana cara mempelajari sanad dengan beberapa sumber kitab. Sekarang udah praktis ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang mengajar agama sudah sering mendengar istilah maktabah syamilah, sudah sering mendengar istilah Jami' Khadim Haramain. Itu aplikasi-aplikasi menghimpun kitab-kitab banyak sekali di situ, gitu ya. Tapi kembali disarankan kalau bisa jangan hanya membuka sendiri, tapi coba membacanya dengan orang-orang atau dengan para guru. Kenapa? Supaya tidak salah paham. Sebab dalam kitab-kitab tersebut pun ternyata banyak kalimat-kalimat yang keliru atau salah titika atau salah kalimat biasa. Kenapa? Karena itu adalah amal basyari, amal manusia biasa, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dipelajari, apa yang terjadi? Ternyata setelah dipelajari, ini ternyata semuanya misalkan sahih ini. Kalau ternyata ini bisa dibedakan, ini yang sahih, orangnya thiqah nih yang meriwayatkannya, ini orang lemah, dhaif, nah maka sudah jelas berarti diambil yang thiqah, ditinggalkan yang dhaif, gitu ya. Nah, ini istilahnya kalau diambil yang thiqah makbul, yang ditinggalkan yang dhaif berarti mardud, berarti tidak diamalkan kalau yang dhaif karena ada yang thiqah, gitu. Nah, tapi yang masalahnya lagi adalah ketika dua hadis sahih seperti yang ada di depan kita, Bapak Ibu. Yang ini hadis sahih, gitu ya. Yang satu lagi yang di tengah hal haram bahwasanya dianjurkan untuk ditinggalkan karena syubhat, itu juga hadis sahih. Yang ini hal haram sudah jelas, ketika tidak dijelaskan halalnya, tidak dijelaskan haramnya, dila'afun, maka terimalah. Ini juga adanya sahih, gitu. Artinya si rawinya, orang pembawa hadis ini adalah thiqah semua, orangnya sahih, hafalannya udah kuat semua, begitu. Maka menjadi hadisnya sahih. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata hadis ini sahih keduanya? Maka ilmu disebut mukhtalaf hadis. Jadi di antara step selanjutnya adalah dengan dikompromikan. Apa itu dikompromikan? Disatukan. Karena apabila bisa disatukan. Oke. Maksudnya apabila bisa disatukan, dilihat berarti pada tafsir hadisnya. Nah ini konteks hadis yang ada di depan kita, bisa disatukan atau harus dilihat nasikh mansukh? Jawabannya adalah bisa disatukan. Kenapa? Sebab hadis yang ada di depan kita sebagai pijakan dalam kaidah at-tarku la yuntaju hukman adalah hadis di mana mengisahkan atau hadis di mana ini hadis menjelaskan bahwasanya hal-hal yang Rasul tidak menyebutkan halalnya, Rasul tidak menyebutkan haramnya, tapi Rasul diam tanda setuju, gitu. Jadi maksud diam di sini adalah tanda setuju. Maksud Rasul tidak menjelaskan di sini adalah tanda setuju. Bukankah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan kepada beliau dob waktu itu oleh Sayyidina Khalid ibn Walid, dihidangkan ad-dob. Ad-dob apa? Ad-dob itu qil, atau dikatakan dob itu adalah daging biawak, gitu ya. Dihidangkan kepada Rasul daging biawak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakannya. Sayyidina Khalid berkata, aharamunhu ya Rasulullah, apakah daging ini haram ya Rasulullah hingga engkau tidak memakannya? Kata Nabi SAW, la ya Khalid, tidak demikian wahai Khalid, namun tidak ada daging ini di negeriku. Bukankah beliau orang Arab? Ya, tapi pada waktu itu Sayyidina Khalid berada dalam pasukan saroyanya Rasulullah SAW. Nah ini kembali istilah-istilah ini Bapak Ibu, santri-santri kita harus sudah paham ya, istilah saroya, gozawat, bu'uth, gitu ya. Nah, dulu pernah kita kisahkan sedikit ulas, apa gozawat? Pasukan yang keluar Madinah, Nabi ikut. Tadi perang ataupun tidak terjadi perang disebut Ghazwah. Maka Ghazwatul Badr, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Khandaq, Ghazwatul Hunain. Ini nama-nama Ghazwah Nabi. Nah, tapi terjemahnya Fakir belum mendapatkan terjemah yang tepat daripada kalimat Ghazwah. Karena sering kita dapati di terjemah buku-buku sirah, Ghazwah itu diterjemahkan sebagai perang.
Ghazwatu Badr, perang Badar. Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Ghazwatu Hunain, perang Hunain. Padahal pada hakikatnya ghazwa itu adalah apa? Nih kalau bahasa terjemah secara panjangnya kasarnya begini, ghazwa itu adalah pasukan yang keluar Madinah dan Nabi ikut. Baik terjadi perang ataupun nggak terjadi perang, yang penting ini pasukan keluar Madinah. Gitu ya. Maka disebut ghazwah. Gitu. Nah, maka karena mungkin yutlak bahwasanya pasukan ketika keluar banyaknya berperang dan Nabi ikut dan banyak berperang pada ketika keluar pasukan ini, maka disebutlah dengan sebutan alal afdariyah atau dengan sebutan udahlah dianggap perang gitu, meskipun nggak jadi perang, karena dalam satu pasukan keluar dan Nabi ikut pada waktu itu tidak ada peperangan yang tidak terjadi perang. Ada ghazwah, ada mauqi'ah yang tidak terjadi perang, seperti ghazwah Badar Ula. Pada ghazwah Badar itu 3 kali ya Bapak Ibu santri-santrinya. Badar itu terjadi 3 kali. Badar 1, Badar Kubro, Badar Akhirah. Nah, kalau yang terjadi perang Badar Kubro yang tengah. Kalau Badar 1 tidak terjadi perang. Nah, itu nanti akan kita pelajari bagaimana sejarahnya dalam ajaran ghazawat Nabi SAW. Nah, itu ghazwah. Ada syariah. Apa syariah? Syariah itu pasukan yang keluar Nabi tidak ikut. Pasukan keluar untuk berperang tapi Nabi tidak ikut. Entah jadi perangnya ataupun nggak jadi, yang jelas Nabi nggak ikut, disebut syariah. Nah, kisah ini tadi Sayyidina Khalid yang menghidangkan bom tadi itu berada di syariahnya Sayyidina Khalid. Artinya Sayyidina Khalid waktu itu diutus oleh Nabi untuk membuka futuhat atau futuhat untuk memperluas ajaran Islam, gitu ya. Nah, kembali di sini ada garis besar yang harus kita tandai besar sekali Bapak Ibu santri-santri ya. Islam tidak tersebar melalui pedang. Islam tidak tersebar melalui peperangan. Islam tidak tersebar melalui pembunuhan, tidak sama sekali. Gitu ya. Mengapa demikian? Bukankah sudah jelas Islam itu pasukan Islam itu berperang pada perang Badar, berperang dengan Romawi, gitu ya, berperang dengan Romawi dengan itu Rum, dan santri dengan apa satu lagi? Pasukan Romawi, dan satu lagi santri-santri ya, ada yang masih ingat? Wah, pada tidur ini santri-santrianya. Nah, maka pasukan ini apakah ketika Nabi memerangi mereka, bukankah itu juga termasuk perang gitu ya? Nah, dengan senjata sehingga mengalahkan mereka dalam Islam. Perang itu adalah ketika Nabi SAW itu membela diri. Jadi bukan kasarnya atau bahasanya bukan mimitian untuk mengalahkan mereka, tapi karena diusir maka membela diri dan melawan, begitu darah sahabat Nabi dan Soraya Nabi. Nah, dalam hadis ini itu tidak menerangkan bahwasannya yang tidak dikerjakan Nabi itu haram, tapi yang tidak dikerjakan Nabi dan diamnya Rasulullah SAW itu tanda bahwasanya beliau setuju. Maka para ulama menyebutkan kesetujuan beliau ini, tanda beliau diam ini, dengan istilah takrir. Barangkali Bapak Ibu masih ingat santri-santri ya, bahwasanya hadis itu ada yang disebut hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah. Apa hadis fi'li qauliyah? Ucapan Nabi. Apa hadis fi'liyah? Perbuatan Nabi. Apa hadis takririyah? Ketetapan Nabi. Nabi nggak bilang, Nabi nggak berbuat, Nabi diam. Nah, diamnya Nabi tanda setuju, disebut takrir. Nah, inilah yang Nabi maksud, atau yang hadis ini maksud sebagai ambil. Yang tidak Nabi ucapkan halal, yang Nabi ucapkan haram, Nabi diam. Berarti itu sudah takrir. Nabi setuju, silakan ambil, gitu. Diam koridor ada halal, gitu ya. Maka daging bob tadi, biawak tadi, dihidangkan kepada beliau Sayyidina Khalid, beliau tidak memakannya, diam saja. Khalid bertanya, ya Rasulullah, apakah ia haram? Kata Nabi, tidak wahai Khalid, tapi di kampungku ini tidak ada. Artinya seperti hanya mungkin Bapak Ibu yang pernah berangkat umroh, mungkin ketika dihidangkan nasi misal ya,
barangkali ketika dihidangkan makanan Arab ada makanan yang tidak masuk, bukan berarti makanan tersebut adalah haram, bukan, akan tetapi makanan tersebut adalah tidak disukai atau tidak ada di kampung kita. Kebalikannya seperti guru kita Maulana Syala ketika berkunjung ke Indonesia, beliau dihidangkan oleh salah satu guru-guru itu, dihidangkan buah durian. Beliau langsung menutup hidung ya sambil bercanda, tapi memang beliau tidak suka gitu. Tidak suka durian. Kata beliau, baunya saja katanya sudah buat pusing, apalagi memakannya. Maka beliau tidak suka. Bukan berarti durian itu haram, gitu ya, ketika tidak dimakan. Tapi ya, karena memang tidak ada di Arab. Di Arab tidak ada durian, begitu ya. Begitupun di Indonesia tidak ada beberapa makanan yang makanan Arab seperti halnya mulukhiyah, seperti halnya jubnah dud. Nah ini di Arab itu ada Bapak Ibu, ada keju kodim, keju lama, yang mana di dalam itu ada belatungnya. Dan orang Arab itu makan dengan belatungnya. Ini unik ya, di kita kan aneh ibaratnya gitu ya. Wah, ada seperti itu. Jadi hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi, tidak Nabi berkata itu haram, bukan berarti itu adalah makruh atau haram, tapi itu adalah dalam koridor takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin sekali Al-Fakir memberikan contoh dalam koridor takrir Nabi, hal yang tidak Rasul perbuat, gitu ya, dan Rasul juga tidak diam, tapi Rasul ngabalir. Nah ini unik, kita pelajari takrir Nabi melalui contoh ini Bapak Ibu, unik sekali. Dalam surah Al-Kahfi ayat 18 ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi muntasafil ayah, lawit tala'ata 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Ayat ini berkisah tentang Ashabul Kahfi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan kepada beliau Ashabul Kahfi, gitu ya, diperlihatkan beliau Ashabul Kahfi. Dan kita tahu siapa Ashabul Kahfi. Mereka orang-orang soleh, 7 pemuda yang beriman ditemani seekor dogi yang ditidurkan Allah selama 309 tahun. Coba bayangkan 309 tahun bagaimana keadaan kukunya, bagaimana keadaan rambutnya. Jadi kita aja dalam 2-3 bulan gak dicukur, gak dipotong kuku, bagaimana ini 309 tahun. Bagaimana Allah tidurkan dengan keadaan jasad basyarinya manusia, ya seperti hanya manusia biasa, kukunya bagaimana gitu ya. Nah waktu itu diperlihatkan pada Rasul Ashabul Kahfi ini, lawit talata alaihim, maka lawal, kalau saja diperlihatkan kepadamu, maka lawal laita minhum firara, kata ayat, maka engkau Muhammad pasti akan ngabalir gitu, maka engkau pasti akan berpaling gitu. Nah para ulama tafsir, sebagian ulama tafsir berkata, maksud daripada engkau pasti akan berpaling di sini kenapa? Karena takut Nabi terhadap siapa? Terhadap Ashabul Kahfi yang kukunya tadi panjang, yang rambutnya tadi pada panjang. Karena 309 tahun itu tidak dipotong, itu dibiarkan begitu saja dan dibangunkan, maka ketika kalau dilihatkan kepada Nabi itu, maka Nabi akan berpaling. Karena apa? Karena takut terhadap mereka. Itu ada sebagian ulama tafsir mengatakan demikian. Apakah benar Nabi takut oleh Ashabul Kahfi? Jelas tidak. Nabi itu Sayyidus Sadat. Nabi itu adalah panglima perang. Jadi kalau di rumah mesra, tapi kalau di luar panglima perang yang sangat perkasa. Tidak ada para sahabat yang ketika takut berperang itu semuanya ihtamaina bi Rasulillah. Mereka semua para sahabat berlindung di belakangnya Nabi ketika perang menakutkan itu. Para sahabat itu berlindung di belakang Nabi. Kenapa? Karena hanya Nabi yang paling memberani. Nah maka Nabi takut oleh Ashabul Kahfi, ini tidak logis gitu. Tapi kan ayat bilang lawal laita minhum firara, kau pasti akan berpaling, akan memalingkan muka. Nah, memang Nabi akan memalingkan muka, tapi apakah ada kalimat atau ayat yang berkata Nabi akan memalingkan muka karena takut terhadap Ashabul Kahfi? Tidak, gitu kan? Itu hanya penafsiran, itu hanya pemahaman sebagian para mufassirin. Tapi kenapa Nabi memalingkan muka? Bukankah kita barusan sedang mempelajari takrir? Apa itu takrir? Nabi tidak berkata, Nabi tidak berbuat. Diamnya Nabi tanda setuju. Dari sini barangkali Bapak Ibu santri-santri bisa dipahami kenapa Nabi kalau diperlihatkan kepada beliau Ashabul Kahfi, pasti Nabi SAW bakal ngabalir, pasti Nabi SAW bakal memalingkan muka, memalingkan wajah. Mengapa? Bukan takut terhadap Ashabul Kahfi, tapi takut terhadap umatnya.
Apa maksudnya takut terhadap umatnya? Takut di sini adalah sayang, takut umatnya nanti, sayang kepada umatnya nanti, takut hal ini menjadi sunnah, menjadi takrir, menjadi mubah atau bukan mubah ya, tapi menjadi sunnah takririyah. Apa maksudnya jadi sunnah takririyah? Kalau Nabi diam, berarti tandanya setuju bahwasannya umatnya kukunya panjang, rambutnya panjang, tidak rapi, Nabi setuju terhadap umatnya yang seperti itu. Kalau Nabi diam, maka Nabi SAW kata ayat lawan laita minhum firara, maka kau pasti akan berpaling dari mereka. Kenapa? Karena Nabi mah sudah diketahui, beliau mah sangat penyayang terhadap umatnya. Tidak mau umatnya di akhir zaman nanti, itu sekarang, ada yang tapak di atas gunung. Nabi tidak ingin ada orang seperti itu sampai bertahun-tahun tapak, seperti hanya Ashabul Kahfi, kasarnya demikian. Meskipun Ashabul Kahfi bukan tapak ya, ditidurkan Allah, tapi diambil dikiaskan kepada hal tersebut, berarti berdiam diri di gunung, berlama-lama di gunung 309 tahun lamanya, sampai rambutnya bagaimana, sampai kukunya bagaimana, itu Nabi tidak ingin ada umatnya seperti itu. Maka Nabi berpaling supaya apa? Supaya tidak menjadi sunnah takririyah. Wahakada. Ini pelajaran yang kami dengar daripada guru kami tentang makna sunnah takririyah. Contoh lain daripada sunnah takririyah adalah berpalingnya Nabi. Karena kalau Nabi diam melihat Ashabul Kahfi, itu tanda setuju. Berarti Nabi setuju umatnya nanti berkuku panjang, berrambut panjang, tidak rapi, kuku panjang tidak rapi, dan bertapak berlama-lama di gunung seperti hanya Ashabul Kahfi. Wahakada. Gitu ya. Tapi Nabi berpaling untuk apa? Supaya untuk tidak menjadi sunnah takririyah. Wahakada. Jadi kesimpulannya Nabi ingin umatnya itu rapi, umatnya itu kukunya dipotong, umatnya itu rambutnya kalaupun panjang tapi rapi, gitu ya, senantiasa bersih. An-nadhafatu minal iman. Wahakala. Ini adalah hadis ini itu dikompromikan dengan hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah dengan makna hadis ini maknanya diambil kepada sunnah takririyah. Berarti hal yang Nabi tidak berkata, Nabi juga tidak menghalalkan, tidak mengharamkan, berarti perbuatan tersebut adalah termasuk sunnah takririyah beliau, yang artinya silakan untuk diambil, silakan untuk diamalkan, mangga silakan. Wahakada. Adapun hadis dalam sunnah, dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang berbunyi innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat, hadis tersebut itu berbicara di ranah perkara yang syubhat. Apa perkara yang syubhat? Bapak Ibu santri-santria, perkara yang syubhat adalah suatu perkara yang tidak atau belum diketahui hukumnya. Jadi belum diketahui hukumnya. Ini mah bukan berarti sakata anhu, bukan berarti Nabi diam tanah setuju, bukan. Tapi karena kebodohan kita, ibaratnya begitu. Karena kebodohan kita, kebodohan umatnya Rasulullah SAW yang belum bisa membuka syubhat tersebut. Jadi syubhat itu apa? Syubhat itu samar, gitu ya. Apakah bagi Nabi ada yang samar? Tidak. Apakah bagi Allah ada yang samar? Tidak. Yang jelas Allah sudah jelaskan ini halal, Allah sudah jelaskan ini haram. Tidak ada yang samar. Tadi bukankah tadi ada hal yang tidak jelaskan Allah, tidak jelaskan Nabi, itu berarti masuk samar? Tidak. Itu justru masuk ke dalam sunnah takririyah. Artinya silakan amalkan, gitu. Nah, kalau konteks hadis yang sedang terakhir kita bicarakan innal halala bain innal haram bain wa bainahuma umur mustabihat, di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Ini memang khusus di perkara yang samar. Kenapa bisa jadi samar? Sebab kita belum tahu hukumnya. Samar itu bagi kita, bukan bagi Rasul, bukan bagi Allah, tapi bagi kita. Siapa? Bagi kita sebagai awam. Samar. Apakah ada orang yang tahu ini samar bisa jadi halal atau bisa jadi haram? Ada. Siapa mereka? La ya'lamunna katsirun minan nas, dalilnya. Apa? Tidak ada yang mengetahui perkara syubhat ini kecuali sedikit orang saja. Artinya ada mereka yang mengetahui perkara syubhat ini hukumnya. Apa hukumnya? Apakah halal? Apakah haram? Siapa? Al-ulama ar-rasikhuna fil ilm. Mereka para ulama ar-rabbaniyun, mereka para ulama yang benar-benar mutqin, benar-benar spesialis dalam keilmuannya. Mereka mengetahui, gitu ya. Bukankah sebagai contoh kecil, bukankah ketika misal periksa ke dokter umum, periksa apa? Periksa penyakit dalam, tapi ke dokter umum, kata dokter umum teh, ini mah tawakuf dah, saya belum tahu nih
Pak dokter belum tahu nih Bapak sakit apa. Kenapa? Karena bukan spesialis Bapak, bukan spesialis saya sebagai dokter. Saya mau dokter umum, ini mah penyakit dalam, harus misalkan ke dokter ahli bedah atau dan sebagainya, ahli dalam bidang keilmuan penyakit organ dalam gitu. Artinya apa? Berarti kan ada orang yang paham terhadap penyakit tersebut. Itu siapa? Mereka yang mutakhasis, mereka yang spesialis dalam keilmuan tersebut. Seperti itu. Nah, itulah konteks hadis yang kita bicarakan terakhir ini. Itulah syubhat di sini adalah suatu perkara di mana samar terhadap awam, tapi tidak samar terhadap orang-orang yang spesialis. Gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dalam keberkahan Bapak Ibu, santri-santri ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa baca suatu fan ilmu yang luar biasa. Ilmu syubhat. Itu luar biasa Bapak Ibu, itu sangat penting. Karena di akhir zaman ini banyak perkara yang samar. Bagi kita sebagai orang awam, apa perkara yang samar contohnya di zaman ini? Orang buka aurat, orang buka kerudung, gitu ya, perempuan buka kerudung, perempuan terlihat aurat, disebutlah di zaman sekarang yang aneh, di zaman samar sekarang ini disebut perempuan buka kerudung, perempuan terlihat aurat, disebut apa? Disebut hurriyah, freedom, disebut kebebasan berpendapat, kebebasan bersikap. Bukankah sudah pebaliut gitu ya? Ya jelas harus ditutup aurat, tapi ketika buka ini kebebasan, gitu ya. Kemudian ketika ada punten misalkan ini hanya contoh saja, naudzubillah, mulai kita jauhkan daripada hal seperti ini. Misalkan ada yang joget-joget, goyang-goyang dan sebagainya, bebas dong, hurriyah, freedom. Bukankah ini disebutnya itu kalau istilah di kita itu disebut kebebasan gitu ya, kebebasan berpendapat atau apa begitulah. Itu apakah demikian? Tidak, tentu ada aturannya. Gitu ya. Nah, ini artinya hal-hal seperti ini, hal yang samar seperti ini zaman, terutama di akhir zaman seperti ini banyak terjadi. Maka bagi kita untuk mempelajari fan ilmu yang penting disebut ilmu mutasyabihat, ilmu syubhat. Itu ilmu yang sangat penting Bapak Ibu. Kita punya guru kita bernama Maulana Muhammad Ibrahim Abdul Baik Al-Kartani, almarhum sudah wafat. Semua firman Allah, semua hadis Nabi yang berhubungan, yang secara zahir syubhat nih ya, artinya maknanya samar, yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW ditafsirkan sebagaimana harusnya ditafsirkan. Seperti sebagai contoh saja, abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam. Apakah benar Nabi bermuka masam? Kepada siapa? Kepada Abdullah bin Ummi Maktum, gitu ya, dalam surah Abasa. Nabi bermuka masam karena Nabi sedang menjamu para pimpinan Quraisy dan Nabi berharap mereka masuk Islam, tapi ada tamu dari belakang Abdullah bin Maktum mengetuk pintu Nabi. Belajar pada Nabi, maka Nabi ngabalir dengan bermuka masam. Apakah benar Nabi seperti itu? Waliyadzubillah. Nabi SAW dalam syamil kita sudah belajar, beliau tidak melihat kecuali bikuli, jadi Nabi tidak melihat kecuali dengan seluruh badannya, gitu ya. Ngobrol dengan anak kecil, seluruh badannya, artinya nggak noleh mukanya saja, tapi dengan senyum. Tapi dalam riwayat tadi Nabi katanya melihat ke belakang, noleh, Abdullah bin Maktum ya datang jam segini, datang sekarang, saya lagi ada tamu. Maka Nabi bermuka masam. Maka suratnya disebut Abasa. Abasa artinya surat bermuka masam, bahkan namanya pun surat Abasa. Apakah benar Nabi demikian? Gitu ya. Dulu Al-Fakir dengar aja seperti itu. Dulu Al-Fakir pahaminya seperti itu, tapi alhamdulillah setelah dengaji dengan Maulana Muhammad Abdul Baik Al-Kartani biwasilati guru kita Maulana Muhammad Mustafa Naimah, alhamdulillah beliau jelaskan bahwasanya hal tersebut tidak benar, dan dijelasannya bukan ta'assub, bukan karena ta'assub buta, cinta buta pada Nabi, tidak, tapi ilmiah Bapak Ibu, luar biasa. Dalam kitab yang berjudul Raddul Mutasyabihat ilal Muhkamat fi Janib Khatamin Nubuwat. Wallahi ada kitab mubarak. Insyaallah nanti ada daur khusus mempelajari hal-hal yang syubhat terhadap Nabi dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wah, kada. Alhasil Bapak Ibu, zaman sekarang adalah zaman benar-benar dajjal. Jadi di antara akhir zaman, ciri-ciri kiamat akhir zaman adalah munculnya dajjal. Waktu kita tinggal 10 menit, kita akhiri insyaallah daras at-tarku lain 7 hukuman ini insyaallah dengan hadis tadi ya. Namun sebelumnya, karena ada hal yang lebih daruri supaya kita tidak samar di akhir zaman ini, mengetahui informasi atau mendapatkan informasi tidak samar, mana yang benar mana yang batil, itu mohon Syekh pernah menjelaskan bahwasanya akhir zaman ini adalah di antara ciri kiamat, yaitu di akhir zaman munculnya dajjal.
yang mana diriwayatkan atau dikisahkan dalam riwayat bahwasanya Dajjal itu adalah makhluk Allah yang tertulis di apa ini, di taarnya, di tarangna, di tarangna, di dahinya tertulis kafir, kemudian apalagi matanya juling gitu ya, kemudian lagi dan isyarat atau dan yang digambarkan di riwayat tentang Dajjal gitu. Jadi dan di antaranya yang harus kita garis bawahi adalah dalam riwayat itu ketika berkata Dajjal hayu mengajak kepada neraka, maka yang dimaksud neraka Dajjal adalah surga, dan yang disebut surganya Dajjal adalah neraka. Artinya apa? Terbalik gitu ya, terbalik. Nah, maka di akhir zaman ini kata Maulana Syarah ketika mentalik riwayat tersebut, beliau berkata justru Dajjal yang dimaksud, ini pendapat saya kata Maulana Syarah, adalah bukan Dajjal makhluk Allah yang muncul seperti hewan atau seperti makhluk atau seperti pun atau itu berbentuk apapun yang tadi mengajak hayu masuk ke surgaku, yang ternyata adalah neraka. Hayu masuk ke nerakaku, yang ternyata adalah surga. Jadi kata beliau, pendapat beliau yang disebut Dajjal itu adalah bukan zuhurnya makhluk yang seperti itu gitu, tapi justru zuhurnya Dajjal atau munculnya Dajjal di akhir zaman adalah sudah terjadi sekarang. Pendapat beliau. Dengan apa? Dengan banyaknya orang yang ketika mengatakan perbuatan-perbuatannya Allah haramkan dengan dalil ini adalah kebebasan berpendapat, ini adalah kebebasan berbuat, gitu ya. Kemudian ketika berteologi ateis, tidak punya Tuhan, ini adalah kebebasan berpendapat, gitu. Dan justru kata Maulana Syarah, pendapat beliau justru itu adalah ainud Dajjal. Jadi hakikatnya Dajjal sudah ada sekarang. Itu apa? Dengan melihat suatu perkara yang itu adalah tidak baik, tapi bagaimana orang-orang mengatakan itu adalah baik. Dengan melihat itu teh bagus ke masjid, gitu ya. Soalnya bagus, menurut orang itu bagus, tapi dikatakan itu kamu, dikatakan itu katro dan sebagainya. Ini sudah terbalik. Nah, maksudnya ini terbalik ini justru kan ada makhluk yang Allah turunkan yang memutarbalikkan fakta dengan cara tadi, bukan, tapi justru yang dimaksud Dajjal kata Maulana Syarah sudah ada sekarang. Itu apa? Dengan sudah terbaliknya, yang benar jadi salah, dianggap salah, dan yang salah dianggap benar. Itu adalah Dajjal yang terjadi sekarang kata Maulana Syarah. Wahakada, maka Rasulullah SAW ajarkan kita doa di waktu ini atau di akhir zaman ini, doa yang luar biasa bagusnya untuk kita senantiasa baca apa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami rezeki untuk mengikutinya. Dan ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan mampukanlah kami untuk menjauhinya. Ya, jadi ketika kita lihat sesuatu baik, maka ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Jadi mudah-mudahan Allah tidak berikan kepada kita semua samar, gitu ya, supaya kita bisa Allah mudahkan untuk melihat yang benar itu benar-benar benar, yang salah itu benar-benar salah. Wah, kata. Jadi jangan tertipu dengan ucapan ini teh ke masjid teh, naon ke masjid juga aki-aki nu ke masjid. Misalkan kasih demikian, kenapa di kerudung pakai onder atau apa, atau jika orang kampung nih pakai apa, pakai celana ketat gitu, biar biar bisa lari dan sebagainya. Kan jadi ucapan-ucapan seperti itu dan semisalnya, terutama ini khitab untuk para santri wa santria, adalah ucapan-ucapan yang itu justru hakikatnya adalah Dajjal. Apa? Itu melakukan atau melihat suatu hal yang sahih, tapi karena viral itu adalah hal tersebut adalah salah, atau hal tersebut dianggap salah, maka kita tertipu dengan hal tersebut. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Alhasil, hadis yang dalam Arba'in An-Nawawiyah tentang syubhat itu dikompromikan dengan hadis ini. Artinya maknanya masing-masing beda. Maka ketika digabungkan, oh ternyata ini benar, itu pun benar. Karena secara sanad pun, secara studi sanad atau orang-orang yang membawa hadis ini pun ternyata sama-sama fiqh, sama-sama sahih orang-orangnya, maka hadisnya adalah sahih, dua-duanya ditamalkan, tidak lantas salah satunya dibuang, tidak. Kalau hadis ini
Apa-apa yang ditinggalkan Nabi itu tidak menimbulkan hukum, maksudnya tidak menimbulkan hukum haram. Tapi maksud tidak menimbulkan hukum di sini adalah bermakna boleh atau bermakna diafu atau dimaafkan atau silakan diamalkan. Adapun dalam syubhat pertengahan antara halal dan haram, di tengah-tengah ada syubhat perkara yang samar, itu adalah samar terhadap kita yang awam, tapi tidak sama terhadap mereka orang-orang yang spesifik ilmunya dalam bidang tertentu. Gitu ya, bukan hanya ilmu agama, tapi juga dalam ilmu secara umum, ilmu Allah secara umum. Dalam ilmu kedokteran, ada juga orang-orang spesifik dalam ilmu kedokteran, ada juga orang-orang spesifik dalam ilmu bidang ekonomi dan sebagainya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya. Semuanya bermanfaat, semuanya ilmu Allah. Karena ilmu Allah tidak diberikan kepada seorang, semuanya diberi, dan semuanya diberi sakedik sewang wahakada. Itu berarti tidak ada yang disebut kontradiktif. Bapak Ibu ya, santri semuanya adalah bisa dikompromikan selagi masih bisa dikompromikan. Namun ketika tidak bisa dikompromikan, dalam ilmu mukhtalaful hadits tadi ada opsi terakhir. Sebelum terakhir, bukan terakhir, tapi sebelum terakhir, opsinya disebut nasikh mansukh. Apa nasikh mansukh? Ini kaitan ilmu sufi dan ulumul Quran atau tafsir. Ilmu nasikh mansukh adalah cabang ilmu yang membahas tentang mana sih tanggal yang atau waktu yang pertama dan waktu yang terakhir ayat ini atau hadis ini diucapkan Rasul kapan. Maka penting mengetahui tahun. Maka di pesantren sering kita ucapkan santri-santri kalau ngaji itu tulis tanggal, bulan, tahun. Gitu ya. Untuk apa? Untuk membedakan mana ketika kita dulu masih muda, ketika kita sudah tua, lihat dari tulisan atau lihat dari tanggalnya. Oh, ternyata Nabi ketika dulu bilang bahwasanya ini A. Tapi ternyata 25 tahun kemudian Nabi bilang ini B. Kontradiktif ini. Maka ketika tidak bisa digabungkan, dilihat di tanggal. Disebut ilmu nasikh mansukh. Yang datang terakhir atau yang terakhir kali Nabi lakukan berarti kan yang paling update ibaratnya. Nah, ini mungkin ilmu nasikh mansukh, kalau bahasa modern disebut ilmu upgrade mungkin begitu ya. Ilmu update atau upgrade. Yang terbaru berarti kan menasakh yang lama. Yang terbaru disebut nasikh, yaitu penghapus. Yang lama disebut mansukh, yang dihapus. Berarti ilmu upgrade, ilmu update gitu ya. Wah, kata. Nah, ini adalah ilmu ketika hal tidak bisa dikompromikan. Kedua hadis, lihat si mansukhnya. Karena yang nasikh pasti dia akan menghapus hukum sebelumnya. Tapi kalau tidak bisa juga dilihat ilmu nasikh mansukh dalam riwayat itu tidak didapati. Nah, ini para ulama nggak ada yang bilang ini tentang hadis ini nasikh mansukhnya. Dalam kitab-kitab nasikh mansukh juga tidak didapati. Berarti bagaimana? Kalau tidak dapati seperti itu, jalan terakhir bagi para ulama adalah satu, Bapak Ibu. Nah, ini pelajaran penting, terutama bagi santri-santri ya. Ini para ulama sudah memberikan pelajaran, meskipun tidak melalui ucapan ya, tapi metode belajar mereka. Ketika tidak difahami nasikh mansukhnya, para ulama kaidah terakhir, jalan terakhirnya satu. Mereka berkata apa? At-tawakkuf. Apa tawakuf? Bahasa lainnya wallahu a'lam. Ya salam. Wallahu a'lam, saya tidak tahu, tawakuf, diam. Gitu ya. Jadi bukan berarti ketika nasikh mansukhnya tidak dipelajari, ini mah insyaallah halal. Ini mah insyaallah haram. Ini mah insyaallah kan neraka, kata insyaallah. Ini insyaallah masuk neraka insyaallah. Oh, ini pasti masuk neraka. Tidak demikian. Tapi kalau memang tidak tahu, para ulama sudah memberikan kaidah, metode. Apa kaidahnya? Kata para ulama, kalau tidak tahu nasikh mansukhnya, maka at-tawakkuf para ulama. Apa tawakuf? Berhenti. Apa berhenti? Wallahu a'lam. Apa Allah alam? Saya tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Angkat tangan para ulama. Menandakan bahwasanya kita adalah bodoh. Kita adalah manusia yang tidak tahu apa-apa. Ada Allah yang tahu segalanya. Wah, kata ini adalah metode bahwasanya ketika kita memang belum tahu, ucapkan belum tahu. Dan wallahi demi Allah, kalimat belum tahu, saya tidak tahu bukan kalimat aib. Ini adalah kalimat mulia. Ini adalah kalimat mulia. Betapa Imam Malik ditanya kurang lebih belasan bahkan puluhan pertanyaan dari seluruh penjuru dunia. Ulama dunia datang ke Imam Malik ketika haji. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Ketika ditanya orang-orang waktu itu musim haji, setelah musim haji berjalan kepada Rasulullah di Madinah, bertanya pertanyaan, seluruh dunia bertanya, ulama seluruh dunia kepada Imam Malik, belasan bahkan puluhan pertanyaan. Imam Malik hanya menjawab 3 atau 4 pertanyaan saja. Sisanya wallahu a'lam, wallahu a'lam. Apakah berarti Imam Malik tidak tahu? Oh, Imam Darul Hijrah, muassis madhab. Tapi kenapa beliau berkata wallahu a'lam? Adalah beliau belum yakin
dengan jawaban yang beliau akan ucapkan, maka beliau lebih menyukai kalimat wallahu a'lam, tidak tahu. Coba insyaallah santri-santri ya, mulai sekarang kita biasakan mengucapkan wallahu a'lam. Tapi awas jangan disalahgunakan ketika misalkan pulang dari pondok, Jang, bismillah pimpin MC, ya Jang, baca Quran, wallahu a'lam, jangan seperti itu. Kalau ini beda lagi kaidah. Kalau dalam seperti itu mah bismillah. Kita niatkan belajar, niatkan fastabil khairat. Tapi ketika berbicara hukum, ini apa hukumnya? Nah, baru wallahu a'lam. Kalau memang belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, karena ilmu adalah amanah. Itu mungkin OPW yang dapat disampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan. At-tarku lain tujuh hukman. Alhamdulillah selesai. Besok kaidah kubro yang ketiga yang berbunyi al-masyaqqah tajlibut taysir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turnuhun izin les kesadaran.